Pernahkah Anda menatap kalender, melihat tanggal muda yang masih berseri-seri, lalu menatap tanggal tua yang terasa seperti beban berat? Banyak orang di usia 25-45 mengeluh bahwa ketika masih muda, uang tampak melimpah, sedangkan ketika menua, setiap rupiah terasa seperti perjuangan untuk bertahan hidup. Sensasi ini bukan sekadar perasaan semata, ia mencerminkan pola keuangan, kesehatan, dan gaya hidup yang terbentuk sejak dini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri mengapa fenomena tanggal muda terasa kaya, tanggal tua terasa bertahan hidup muncul, mengidentifikasi 6 penyebab utama, lalu menyajikan kerangka solusi yang dapat Anda terapkan langkah demi langkah. Dengan memahami akar masalah, mengadopsi strategi yang tepat, dan mengukur hasilnya, Anda dapat mengubah perjalanan keuangan dari sekadar bertahan menjadi berkembang, tak peduli berapapun angka di kalender Anda. Kita mulai dengan menempatkan masalah ini dalam konteks yang lebih luas. Di era digital ini, informasi tentang cara menghasilkan uang melimpah, namun pengetahuan tentang cara mempertahankannya dan menyiapkan masa depan masih terbatas. Banyak yang terjebak dalam siklus kerja keras, pengeluaran tinggi, dan tabungan minim. Pada masa muda, energi tinggi dan metabolisme yang cepat membuat tubuh terasa kuat, sementara biaya kesehatan masih rendah. Namun seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat, kebutuhan medis meningkat, dan beban keuangan yang dulu terasa ringan kini berubah menjadi beban yang menekan. Jika tidak ada penyesuaian dalam cara mengelola uang, pola konsumsi, dan investasi, perbedaan antara tanggal muda dan tanggal tua akan semakin mencolok. Akar penyebabnya dapat dibagi menjadi 6 faktor utama. Pertama, menurunnya metabolisme dan meningkatnya biaya kesehatan. Tubuh manusia secara alami mengalami penurunan laju metabolisme sekitar 1 hingga 2% setiap dekade. Akibatnya, kebutuhan kalori menurun, tetapi kebiasaan makan berlebih tetap bertahan, yang pada gilirannya menambah berat badan, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Biaya perawatan kesehatan pun naik tajam, mulai dari pemeriksaan rutin hingga pengobatan penyakit yang muncul pada usia menengah. Kedua, pengeluaran tidak terkontrol karena gaya hidup konsumtif. Media sosial, iklan, dan tekanan lingkungan mendorong banyak orang untuk membeli barang-barang yang tidak esensial, seperti gadget terbaru, pakaian bermerek, atau liburan mewah, tanpa memperhitungkan dampaknya pada anggaran jangka panjang. Ketiga, investasi yang tidak optimal atau kurang diversifikasi. Banyak yang menaruh seluruh tabungan pada satu jenis instrumen, misalnya deposito berjangka dengan suku bunga rendah, atau saham tunggal tanpa memahami risiko pasar, sehingga potensi pertumbuhan aset terhambat. Keempat, kurangnya perencanaan pensiun dan tabungan jangka panjang. Tanpa target yang jelas, orang cenderung menunda menabung untuk masa depan, mengandalkan asumsi bahwa pemerintah atau perusahaan akan menanggung kebutuhan pensiun. Kelima, ketergantungan pada pendapatan aktif tanpa sumber pasif. Selama masih produktif, seseorang mengandalkan gaji bulanan sebagai satu-satunya aliran uang, sehingga ketika pekerjaan berkurang atau berhenti, tidak ada cadangan yang cukup. Keenam, kurangnya edukasi keuangan dan kebiasaan menabung. Tanpa pemahaman dasar tentang anggaran, bunga majemuk, dan risiko investasi, keputusan keuangan seringkali bersifat reaktif, bukan proaktif. Setelah mengidentifikasi penyebab, mari kita susun kerangka solusi yang dapat diimplementasikan secara berurutan. Kerangka ini terdiri dari 3 lapisan, penyesuaian gaya hidup, optimalisasi aset, dan pembangunan sumber pendapatan pasif. Penyesuaian gaya hidup mencakup perubahan pada pola makan, aktivitas fisik, dan manajemen pengeluaran. Optimalisasi aset melibatkan diversifikasi portofolio investasi, pemilihan instrumen yang sesuai dengan profil risiko, dan peninjauan kembali alokasi dana secara periodik. Pembangunan sumber pendapatan pasif menuntut penciptaan aliran uang yang tidak tergantung pada jam kerja, misalnya melalui properti sewaan, usaha sampingan berbasis digital, atau investasi reksadana yang menghasilkan dividen. Ketiga lapisan ini saling melengkapi. Tanpa perubahan kebiasaan konsumsi, investasi yang baik tetap terhambat, dan tanpa pendapatan pasif, risiko keuangan di masa pensiun tetap tinggi. Langkah praktis pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan audit kesehatan dan keuangan secara menyeluruh. Mulailah dengan memeriksa kondisi tubuh melalui pemeriksaan lengkap, termasuk kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Catat hasilnya dan bandingkan dengan standar kesehatan yang direkomendasikan. Pada sisi keuangan, kumpulkan semua catatan pengeluaran selama 3 bulan terakhir, termasuk transaksi kecil yang sering terlewat. Buatlah gambaran aliran uang masuk dan keluar, identifikasi pos pengeluaran yang tidak esensial, serta hitung selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Audit ini berfungsi sebagai peta awal, memberi Anda data konkret untuk menentukan area yang paling membutuhkan perbaikan.
Jika pada tahap ini Anda menemukan bahwa pengeluaran melebihi pendapatan, maka prioritas pertama adalah menurunkan pengeluaran, bukan menambah pendapatan. Sebaliknya, jika terdapat surplus, Anda dapat langsung mengalokasikan dana tersebut ke investasi atau tabungan pensiun. Setelah audit selesai, langkah selanjutnya adalah merestrukturisasi pola makan dan aktivitas fisik. Karena metabolisme menurun, tubuh membutuhkan kalori yang lebih sedikit, namun kualitas nutrisi tetap penting. Fokuskan pada makanan tinggi protein, serat, dan lemak sehat, serta kurangi konsumsi gula dan karbohidrat olahan. Kombinasikan dengan rutinitas olahraga ringan hingga sedang, seperti jalan cepat, bersepeda, atau latihan kekuatan 2 kali seminggu. Perubahan ini tidak hanya menurunkan risiko penyakit, tetapi juga meningkatkan energi, sehingga produktivitas kerja tetap tinggi. Jika Anda merasa sulit memulai, cobalah menetapkan satu kebiasaan baru setiap 2 minggu, misalnya mengganti 1 kali makan siang dengan salad, atau menambahkan sesi stretching setiap pagi. Kunci di sini adalah konsistensi. Perubahan kecil yang berkelanjutan lebih efektif daripada upaya drastis yang cepat lelah. Langkah ketiga berfokus pada pengendalian pengeluaran. Alih-alih menolak semua keinginan konsumtif, gunakan prinsip tunda dulu, evaluasi nanti. Setiap kali ada keinginan membeli barang non-esensial, beri jeda 48 jam. Pada periode menunggu, tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar memberikan nilai jangka panjang atau sekadar memuaskan dorongan sesaat. Banyak orang menemukan bahwa keinginan tersebut menghilang setelah beberapa hari, sehingga uang tetap berada di kantong. Selain itu, tetapkan batas maksimal untuk kategori pengeluaran tertentu, misalnya hiburan atau makan di luar, dan gunakan aplikasi pencatat keuangan untuk memantau realisasi. Jika batas terlampaui, evaluasi kembali prioritas dan sesuaikan alokasi pada bulan berikutnya. Pendekatan ini membantu mengubah pola konsumsi menjadi lebih sadar, sekaligus menjaga keseimbangan antara menikmati hidup dan menyiapkan masa depan. Setelah pengeluaran berada pada jalur yang terkendali, saatnya mengoptimalkan investasi. Diversifikasi menjadi prinsip utama, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Pertimbangkan kombinasi antara instrumen pasar uang, obligasi pemerintah, reksadana saham, dan properti. Setiap instrumen memiliki profil risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda. Misalnya, pasar uang memberikan likuiditas tinggi dengan imbal hasil rendah, cocok untuk dana darurat. Obligasi pemerintah menawarkan stabilitas dengan imbal hasil menengah, ideal untuk tujuan menengah seperti membeli rumah. Reksadana saham memberikan pertumbuhan jangka panjang, namun dengan fluktuasi yang lebih tinggi, cocok untuk tabungan pensiun yang memiliki horizon waktu panjang. Properti dapat menghasilkan pendapatan sewa pasif serta apresiasi nilai aset. Pilih alokasi yang sejalan dengan usia, toleransi risiko, dan tujuan keuangan. Jika Anda berusia 30 tahun, alokasikan proporsi lebih besar ke instrumen pertumbuhan, sementara pada usia 45, tingkatkan porsi instrumen yang lebih stabil. Lakukan peninjauan portofolio setidaknya sekali setahun, menyesuaikan kembali alokasi bila terjadi perubahan pada situasi keuangan atau tujuan hidup. Langkah berikutnya adalah menyiapkan dana pensiun secara terstruktur. Mulailah dengan menentukan target dana pensiun yang realistis, misalnya mengalihkan estimasi kebutuhan bulanan di masa pensiun dengan jumlah tahun pensiun yang diharapkan. Setelah target terdefinisi, hitung berapa persen dari pendapatan bulanan yang perlu disisihkan untuk mencapainya, mengingat asumsi tingkat pertumbuhan investasi. Jika angka tersebut terasa tinggi, pertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan pasif atau menunda pensiun sedikit demi sedikit. Buka rekening pensiun khusus, seperti program tabungan pensiun yang menawarkan manfaat pajak, dan lakukan setoran otomatis setiap bulan. Otomatisasi mengurangi risiko penundaan atau lupa menyetor. Selain itu, manfaatkan program Employer Matched Contribution bila tersedia. Ini adalah uang gratis yang tidak boleh dilewatkan. Jika pada tahap ini Anda belum memiliki dana darurat, prioritaskan membangun cadangan sebesar 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan di rekening likuid, sebelum menambah kontribusi pensiun. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi kejadian tak terduga, sehingga tidak mengganggu aliran dana pensiun. Setelah menyiapkan fondasi keuangan yang kuat, penting untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan aktif. Mulailah dengan mengidentifikasi keahlian atau hobi yang dapat dijadikan sumber pendapatan pasif. Misalnya, jika Anda memiliki keahlian menulis, pertimbangkan untuk membuat e-book atau kursus online yang dapat dijual berulang kali. Bagi yang memiliki pengetahuan tentang investasi, pertimbangkan menjadi mentor atau konsultan freelance dengan jam kerja terbatas. Kunci utama adalah memulai dengan proyek kecil, menguji pasar, dan mengoptimalkan proses sehingga pendapatan dapat dihasilkan dengan sedikit intervensi setelah sistem berjalan.
Seiring waktu, tambahkan lebih banyak aliran pendapatan pasif, sehingga ketika pendapatan aktif menurun karena usia atau perubahan karir, Anda tetap memiliki cash flow yang stabil. Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan literasi keuangan. Banyak orang masih menganggap keuangan pribadi sebagai hal yang rumit, sehingga menghindari belajar lebih dalam. Dedikasikan waktu mingguan untuk membaca buku atau artikel tentang manajemen uang, investasi, dan perencanaan pensiun. Ikuti webinar atau komunitas yang membahas topik keuangan, sehingga Anda dapat bertukar pengalaman dan belajar dari kesalahan orang lain. Praktikan apa yang dipelajari secara langsung. Misalnya, setelah mempelajari konsep bunga majemuk, coba hitung berapa nilai investasi Anda dalam 5 tahun ke depan dengan asumsi tingkat pengembalian tertentu. Semakin sering Anda mengaplikasikan pengetahuan, semakin kuat kebiasaan menabung dan berinvestasi akan terbentuk. Jika Anda merasa kesulitan memulai, pilih satu topik per bulan, misalnya dasar-dasar reksadana, dan fokus pada pemahaman serta penerapannya sebelum beralih ke topik selanjutnya. Setelah semua langkah di atas diimplementasikan, ada beberapa risiko umum yang perlu diwaspadai. Pertama, terlalu agresif dalam mengurangi pengeluaran dapat menurunkan kualitas hidup secara berlebihan, sehingga menimbulkan stres yang justru berdampak pada kesehatan. Pastikan penghematan tetap seimbang dengan kebutuhan emosional dan sosial. Kedua, diversifikasi yang berlebihan tanpa pemahaman yang cukup dapat menghasilkan portofolio yang terlalu kompleks, menyulitkan pemantauan dan penyesuaian. Pilih instrumen yang memang Anda mengerti, atau konsultasikan dengan penasihat keuangan yang terpercaya. Ketiga, ketergantungan pada satu sumber pendapatan pasif, misalnya properti sewaan, dapat berisiko bila pasar properti menurun atau terjadi kerusakan pada properti. Selalu miliki cadangan likuid untuk menutupi biaya tak terduga. Keempat, mengabaikan inflasi dalam perencanaan pensiun dapat membuat daya beli dana pensiun berkurang seiring waktu. Pastikan alokasi investasi mencakup aset yang dapat melawan inflasi, seperti saham atau properti. Kelima, kurangnya disiplin dalam otomatisasi dapat menyebabkan jeda pembayaran atau penarikan dana yang tidak terencana. Atur pengingat atau gunakan fitur auto debit pada rekening untuk menghindari hal ini. Bagaimana cara mengukur apakah strategi yang Anda terapkan berhasil? Mulailah dengan menetapkan indikator kunci, KPI, yang bersifat kuantitatif dan dapat dipantau secara periodik. Salah satu KPI utama adalah rasio tabungan terhadap pendapatan. Idealnya, setidaknya 2030% dari pendapatan bersih harus dialokasikan ke tabungan atau investasi. KPI kedua adalah tingkat pertumbuhan aset bersih, yang mencakup nilai investasi, properti, dan aset lainnya setelah dikurangi hutang. Jika pertumbuhan aset bersih melebihi inflasi, berarti daya beli Anda terjaga. KPI ketiga adalah rasio pengeluaran terhadap pendapatan, target yang sehat berada di bawah 70%, memberi ruang untuk menabung dan berinvestasi. Selain angka, perhatikan pula indikator kualitas hidup, seperti tingkat stres, kebugaran fisik, dan kepuasan terhadap gaya hidup. Jika semua indikator menunjukkan perbaikan secara konsisten selama 6 bulan hingga 1 tahun, maka strategi Anda dapat dianggap efektif. Jika tidak, lakukan evaluasi kembali pada masing-masing langkah. Apakah pengeluaran masih terlalu tinggi? Apakah alokasi investasi sudah sesuai profil risiko? Atau apakah sumber pendapatan pasif belum optimal? Lakukan penyesuaian secara iteratif, karena keuangan pribadi adalah proses yang dinamis, bukan satu kali keputusan. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali inti dari pembahasan ini. Perbedaan antara merasakan kekayaan di usia muda dan bertahan hidup di usia tua bukanlah takdir yang tak dapat diubah. Ia muncul dari kombinasi penurunan metabolisme, peningkatan biaya kesehatan, gaya hidup konsumtif, investasi yang kurang optimal, kurangnya perencanaan pensiun, ketergantungan pada pendapatan aktif, serta minimnya edukasi keuangan. Namun, dengan melakukan audit menyeluruh, menyesuaikan pola makan dan aktivitas fisik, mengendalikan pengeluaran, mendiversifikasi investasi, menyiapkan dana pensiun yang terstruktur, membangun aliran pendapatan pasif, dan meningkatkan literasi keuangan, Anda dapat mengubah trajektori keuangan menjadi lebih stabil dan berkembang. Ingatlah bahwa perubahan memerlukan waktu, konsistensi, dan kesediaan untuk belajar dari kesalahan. Jika pada suatu langkah Anda merasa terjebak, kembali ke audit awal, identifikasi titik kegagalan, dan lakukan penyesuaian kecil sebelum melanjutkan. Saya mengajak Anda untuk mulai menuliskan rencana aksi pribadi hari ini. Ambil secari kertas atau buka aplikasi catatan, dan tuliskan 3 hal yang akan Anda lakukan dalam seminggu ke depan untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang telah dibahas. Bagikan komitmen Anda di kolom komentar, sehingga kita dapat saling memberi dukungan dan akuntabilitas. Dengan bersama-sama,
kita dapat mengubah persepsi, tanggal tua terasa bertahan hidup, menjadi, tanggal tua terasa makmur. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini memberi Anda peta jalan yang jelas. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan selamat memulai perjalanan keuangan yang lebih cerdas. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.